Sama-sama kita dengarkan semacam orasi budaya atau orasi seni yang disampaikan oleh guru kita, ayahanda kita, Profesor Yusni Sabi. Ayahanda kami persilakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kita berterima kasih atas hadirnya lagi sebuah organisasi massa yang bergerak di bidang seni, budaya, sastra, kebudayaan, peradaban yang namanya MAS, Massa Majelis Seniman Aceh. Terima kasih Pak Sahibul Bait, Pak Azwardi, kemudian Ketua Erian Ramli, dan jamaah sekalian. Tentu tidak mudah ya, mengumpulkan jamaah yang begini mulia, begini bersahaja, kalau bukan di masing-masing personalia itu ada ide, ada konsep, ada kesadaran akan pentingnya seni, budaya, peradaban untuk masyarakat kita di sini. Ada kesadaran. Karena kemari kita tidak untuk urusan bagi-bagi amplop, bukan urusan kampanye, tapi benar-benar ini untuk menggugah kita, ibu-ibu, bapak-bapak, yang seharusnya menjadi lebih serius lagi. Bapak Ibu sekalian, ingat masalah seni, sastra, budaya, art, ke apapun namanya, seperti yang dibuat sebuah nama universitas, Institut Seni Budaya Indonesia Aceh. Menarik ketika ada ungkapan bahwa seni itu syubhat. Jadi istilah syubhat ini bahasa agamanya ini krusial ya, antara halal dan haram. Dan ketika disebut syubhat, jauhkan, titik. Kira-kira begitu. Karena apa? Ini sebuah hadis juga. Kalau kita berkecimpung dengan syubhat, seolah-olah ini teks hadis kita ini seperti menggembalakan kambing kita ini di pinggir sawah yang sedang subur, padi. Disitulah kita Rabi juga menggembalakan kambing. Nggak sempat kita lihat terus dia makan. Selalu saya cenderung kepada jangan. Baik. Ini perlu disadari, saya kira. Ya. Sepemahaman saya tidak demikian, apalagi berkaitan dengan seni budaya, apalagi seni budaya Aceh yang kontennya adalah juga irama. Dan ini bukan kaleng-kaleng, istilah bahasa kaleng-kaleng, bahasa pandai-pandai, bahwa Al-Quran adalah sebuah karya seni terbesar bidang sastra. Kenapa Al-Quran itu mendapat perhatian segera? Karena orang Arab masa itu sudah berkecimpung dengan yang namanya perlombaan syair. Dan ini selalu saya tiap tahun itu ada pesta, musabaqah, istilah kerennya, pesta atau perlombaan. Ya, tempel di dinding di pasar-pasar itu, ini musim perlombaan syair. Nah, ketika datanglah super syair ini, maka terkesima spontan. Maka apapun ya, tidak suka kepada Nabi Muhammad, tidak suka kepada ketika disampaikan lewat seni ini yang bentuk tinggi, maka luluh. Kenapa ini saya kaitkan dengan Aceh? Aceh juga demikian. Lihatlah sejarah yang disebut hikayat di Aceh itu mesti syair, mesti seni. Pelajaran agama itu semua dengan seni. Dan saya sudah ungkapkan, saya kira Pak, pertemuan kita yang dulu di PWI, apa rukun sembahyang nggak ada yang bisa hafal kecuali lewat syair.
zamannya dua berdiri he dikebi di rukun jina put Fatihah dalam sembahyang rukun 5 dan 6 tidak 7 sujud 8 kadu dua tikurun kadu tahiyat akhir 10 akhir tahiyat baca 11 lalu 12 salim hebat amam tidak ada ketinggalan. Jadi dan sebagainya. Jadi bahwa seni itu saya kira suatu anugerah Allah yang sangat berat. Dan inilah sebenarnya yang dikenal dunia ini, dikenal hasil produk budaya, hasil produk seni. Apalah ya cerita-cerita besar, apakah Hamlet Inggris, Indonesia atau di Indonesia Hikayat Malim Jiwa. Ingat betapa masyhurnya Gelangan Labu, produk budaya, produk seni, semua dikenang begitu, semua itu dikenang. Kalau pernah baca Hikayat Nabi Yusuf itu satu kitab, itu tebalnya saya kira ratusan halaman, dan itu dikenduri ketika membaca itu syaknya Hikayat Nabi Yusuf dan sebagainya. Pokoknya seni ini pemahaman saya adalah bagian daripada kehidupan normal manusia sebagai anugerah Allah untuk mengindahkan kehidupan kita dan memudahkan, menyenangkan kehidupan kita. Saya kira begitu. Mana Pak Mirza? Jangan khawatir. Soal pendapat bisa saja macam-macam. Soal pendapat boleh saja macam-macam. Suka, tidak suka, I like, I praise, I hate, suka, benci, tidak demikian. Maka argumen saja. Maka dalam Al-Quran juga ada satu surat namanya Asy-Syu'ara. Syu'ara apa punya? Satu surat. Dan ingat bagaimana baca Al-Quran. Semua itu melodik. Melodik itu seni. Seni. Tidak baca lain macam-macam enggak akan sama, tidak akan sama. Hadis pun juga sama. Seindah kita baca seperti itu. Tidak, karena ini ada satu kualitas sebagai anugerah. Ya, apa sebenarnya hidup kita ini benar-benar indah dengan seni. Seni membuat hidup indah. Seni Indonesia, teknologi membuat hidup lebih mudah. Begitu. Perlunya ya. Oleh karena itulah ya, ini penghargaan kita nih Pak Baswari. Bagaimana kita punya potensi yang cukup di Aceh. Karena ini memang built-in, sudah ada chipnya masing-masing kita dalam bentuk apapun. Apakah yang sendiwara, yang jago, yang syair, yang menari, yang macam-macam lah. Ingat apalah PMTOH atau PMTOH. Kan itu kan sebuah warisan dunia, dan beliau saya kira itu Pak Adenan juga pernah melihat menonton troubadournya Prancis. Rupanya ada muaranya di sana, ada itu juga begitu. Nah, ini bagian daripada warisan budaya kesenian dunia. Nah, tokoh kita cukup, potensi kita cukup, apa yang kurang? Mohon pertolongan sekalian. Kita sudah lihat sini. Biasa di antara pun saja para suara yang kurang kita adalah manajemen pengorganisasian masyarakat seniman ini yang bersahaja, profesional, dan to the point. Karena apa? Ini kan apapun sekarang manajemen primordial, manajemen profesional, itu harus saya kira lewat satu sistem yang bisa menggerakkan. Karena ini orang hanya berkontribusi, nggak ada satupun yang masuk kemari mencari untung, tidak berkontribusi. Karena apa? Dengan itulah nanti kita bisa menghasilkan sebuah outcome, produk daripada seni budaya ini yang bisa membuat identitas kita itu lebih nampak jelas. Saya melihat tadi budaya luarnya, masalah bahasa saja. Kalau kita tahu sekarang, saya tidak paham, mungkin ada juga, tetapi bahwa adanya Quran Al-Karim dengan terjemahan bersajak di dalam bahasa Aceh karya Ustadz Allahyarham Mahyidin Yusuf, mantan kepala PGA
Kutaraja ya, tahun 60-an. Tapi kenapa tidak ada gemanya? Padahal itu produk luar biasa sekali. Menerjemahkan Al-Quran dalam bahasa Aceh bersajak lagi. Ini suatu, ini kalau bukan karena ilmu memahami isi Al-Quran, kalau bukan karena seni, yang kemudian Ustaz itu juga keturunan seniman, sastrawan, ya, sehingga bisa menghasilkan ini. Sehingga kita waktu itu di Umairham Prof. Ibrahim Hussein, kita minta izin terbit pada Menteri Agama waktu itu Tarmizi Tahir. Kita buat pengantarnya dan ingat, itu sudah 2 kali cetak. Cetak pertama 95, cetak kedua sektor 2007 ke 2006. Nah, di recetak oleh BNR untuk apa? Supaya penghormatan kita kepada bahasa Aceh dan seni bahasa Aceh. Tapi siapa yang gerakkan? Ini perlu. Mohon Pak Ketua. Oleh karena itu, saya kira apa yang kita peroleh yang ada di depan mata kita, di dalam kesadaran intelektual kita, sama-sama kita gerakkan masa ini, Majelis Seniman Aceh ini berperan normal, profesional, dan saya kira akan kita banyak mendapat dukungan. Cuman tidak usahlah kita di sini kan ajang berlaga di sini, tapi ajang berkontribusi sehingga produknya nanti hasilnya bisa kita nikmati bersama. Itu martabat kita bersama masyarakat Indonesia. Assalamualaikum.